Sejarah pemungutan pajak. Pada awalnya, pajak berbentuk pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan negara. Bagi penduduk yang tidak menyetor natura, maksud dari natura itu sendiri adalah setiap pemberian barang atau kenikmatan yang bukan dalam bentuk uang, contohnya seperti beras, gula, dan bahan pangan. Diwajibkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan demi kepentingan umum untuk beberapa hari lamanya dalam setahun. Orang-orang yang berstatus sosial tinggi atau orang kaya dapat membebaskan diri dari kewajiban tersebut dengan membayar uang ganti rugi yang besarnya ditetapkan berdasarkan jumlah uang yang diperlukan untuk membayar orang lain. Setelah negara-negara nasional terbentuk dengan tercapainya pemisahan rumah tangga negara dan rumah tangga pribadi raja pada akhir abad pertengahan pada kisaran 1300 Masehi, pajak diberlakukan dengan cara pemungutan biaya yang ditetapkan secara sepihak oleh negara dalam bentuk undang-undang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak. Pengertian dari pajak sendiri adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Maksudnya, ketika seseorang membayar pajak, mereka tidak akan menerima layanan atau manfaat tertentu secara langsung sebagai imbalan, tetapi pajak yang dibayarkan digunakan untuk membiayai pelayanan dan kepentingan publik seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, yang secara tidak langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Dan pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengapa pajak itu ada? Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pelayanan publik, contohnya di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan keamanan. Kemudian ada belanja barang, belanja bantuan sosial, dan seterusnya. Sehingga pemerintah membutuhkan sumber pendapatan yaitu pajak itu sendiri sebagai tulang punggung penerimaan negara. Tetapi perlu diingat bahwa pajak bukanlah satu-satunya sumber penerimaan negara. Contoh lain dari sumber penerimaan negara bisa berupa hasil kegiatan perdagangan atau kegiatan ekspor, tarif jasa pelabuhan, dan sebagainya. Kemudian ada fungsi pajak. Yang pertama ada fungsi finansial atau budgeter. Fungsi ini bermakna pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah kaitannya dengan pelayanan publik. Pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, pajak menjadi sumber penerimaan utama. Iuran pajak yang dipungut negara digunakan untuk membiayai pembangunan, memperluas lapangan pekerjaan, membangun infrastruktur, serta membayar gaji aparatur sipil negara. Yang kedua, ada fungsi regulasi. Fungsi ini dimaknai pajak sebagai pengatur perekonomian. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Berkaitan dengan fungsi regulasi, pemerintah dapat menetapkan kebijakan fiskal berupa keringanan pajak dan insentif pajak bagi pelaku usaha dalam negeri. Pemerintah juga dapat menetapkan bea masuk yang tinggi atas produk impor. Untuk yang ketiga, ada fungsi stabilisasi. Fungsi ini dimaknai pajak merupakan instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Dengan kebijakan fiskal, pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi. Sebagai contoh, pemerintah menetapkan tarif pajak tinggi untuk mengendalikan laju inflasi. Sebaliknya, pada saat deflasi, pemerintah dapat menurunkan tarif pajak. Yang keempat, ada fungsi redistribusi pendapatan. Pajak digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Fungsi ini berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan pemerataan distribusi pendapatan. Fungsi redistribusi pendapatan pajak tercermin dalam bentuk penyediaan pelayanan kesehatan murah,
fasilitas pendidikan murah, penyediaan lapangan pekerjaan, fasilitas transportasi publik yang nyaman, bantuan sosial kepada keluarga miskin, serta subsidi pengadaan rumah murah dan barang kebutuhan pokok lainnya. Kemudian kita masuk ke kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal diartikan sebagai kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk memengaruhi perekonomian nasional. Kebijakan ini juga diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara untuk memengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan ini berhubungan erat dengan pendapatan dan pengeluaran negara. Contoh kebijakan fiskal dalam penerimaan negara bisa berupa kenaikan pajak penghasilan progresif, di mana semakin tinggi pendapatan orang maka semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan. Dan salah satu contoh untuk kebijakan fiskal dalam pengeluaran negara yaitu pemberian subsidi untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Tujuan kebijakan fiskal yang pertama, meningkatkan laju investasi. Kebijakan fiskal seperti penurunan pajak atau pemberian insentif bertujuan untuk menarik investasi dari dalam dan luar negeri sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mendorong investasi yang optimal secara sosial. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mendorong investasi di sektor-sektor yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Dengan meningkatkan belanja pemerintah, terutama dalam proyek-proyek infrastruktur atau program padat karya, kebijakan fiskal dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Yang keempat, meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional. Contohnya dengan pemberian insentif pajak berupa tax holiday atau pembebasan pajak sementara kepada sektor-sektor yang terkena dampak ketidakstabilan internasional. Misalnya, industri yang bergantung pada ekspor. Hal ini dilakukan untuk menjaga daya saing perusahaan domestik di tengah ketidakpastian global. Yang kelima, sebagai upaya untuk menanggulangi inflasi. Hal ini dicontohkan ketika terjadi inflasi, tarif pajak dinaikkan untuk menurunkan daya beli masyarakat untuk mengurangi tekanan harga. Keenam, atau terakhir, meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional. Salah satu contoh konkretnya yaitu penetapan pajak progresif di mana tarif pajak penghasilan ditetapkan lebih tinggi untuk kelompok pendapatan atas dan hasil pajaknya digunakan untuk program bantuan sosial. Kemudian berikut adalah contoh kebijakan fiskal di Indonesia. Yang pertama ada pemotongan pajak untuk kelompok menengah ke bawah, di mana pemerintah dapat memutuskan untuk memberlakukan pemotongan pajak bagi individu atau kelompok pendapatan menengah rendah sebagai langkah untuk meningkatkan daya beli dan mengurangi kesenjangan sosial. Yang kedua, pajak atas barang-barang mewah, yaitu dengan penetapan tarif pajak yang lebih tinggi untuk barang-barang mewah seperti mobil mewah, perhiasan, dan sebagainya, untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Yang ketiga, ada peningkatan pengeluaran dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan mengalokasikan lebih banyak dana untuk pembangunan sekolah, rumah sakit, program beasiswa, atau layanan kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir adalah penghapusan subsidi BBM. Definisi hukum pajak. Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dalam hukum pajak diatur mengenai yang pertama siapa-siapa yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak, yang kedua objek-objek apa saja yang menjadi objek pajak, yang ketiga kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah, yang keempat timbul dan hapusnya utang pajak, yang kelima cara penagihan pajak, dan yang keenam cara mengajukan keberatan dan banding. Selanjutnya adalah kedudukan hukum pajak. Kedudukan dan hubungan hukum pajak dengan hukum lainnya dapat digambarkan sebagai berikut.
Dari skema di atas, tampak bahwa hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang pribadi yang satu dan yang lain. Hukum perdata dapat dibagi menjadi hukum perorangan, hukum keluarga, hukum warisan, dan hukum harta kekayaan. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warganya. Yang termasuk ke dalam hukum publik ini adalah hukum tata negara, hukum administrasi, hukum pajak, dan hukum pidana. Selanjutnya adalah hubungan hukum pajak dengan hukum perdata. Hukum perdata adalah bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang pribadi dengan hukum pajak yang banyak sekali sangkut pautnya. Hal ini dapat dimengerti karena kebanyakan hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan perbuatan-perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak karena warisan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah hubungan hukum pajak dengan hukum pidana. Hukum pidana di mana bagian dari hukum publik merupakan hubungan hukum yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah yang berkaitan dengan masalah tindak pidana. Selanjutnya adalah sistematika hukum pajak. Hukum pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum pajak formal dan hukum pajak material. Hukum pajak formal memuat ketentuan-ketentuan yang mendukung ketentuan bukan pajak material yang diperlukan untuk melaksanakan atau merealisasikan ketentuan hukum material. Dalam ketentuan hukum formal yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, surat pemberitahuan atau SPT baik masa maupun tahunan. Yang kedua, surat setoran pajak atau SSP. Yang ketiga, surat ketetapan pajak. Yang keempat, surat tagihan. Yang kelima, pembukuan dan pemeriksaan. Yang keenam, penyidikan. Yang ketujuh, surat paksa. Yang kedelapan, keberatan dan banding. Yang kesembilan, saksi administratif, sanksi pidana, dan lain-lain. Dalam ketentuan hukum formal yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatur mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, sengketa pajak. Yang kedua, banding dan gugatan. Yang ketiga, susunan pengadilan pajak. Yang keempat, hukum acara. Yang kelima, pembuktian. Yang keenam, pelaksanaan putusan, dan lain-lain. Dalam ketentuan hukum formal yang diatur dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa antara lain mengatur mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, penagihan pajak. Yang kedua, jurusita pajak. Yang ketiga, penagihan seketika dan sekaligus. Yang keempat, surat paksa. Yang kelima, penyitaan. Yang keenam, lelang. Yang ketujuh, pencegahan dan penyanderaan. Yang kedelapan, gugatan, dan lain-lain. Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat mengenai yang pertama subjek pajak, yang kedua wajib pajak, yang ketiga objek pajak, dan yang keempat tarif pajak. Dalam undang-undang pajak yang bersangkutan dapat juga dimuat ketentuan hukum formal jika ketentuan ini menyimpang dari ketentuan umum hukum pajak formal yang telah diatur. Selanjutnya adalah perlawanan terhadap pajak. Perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang ada atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Perlawanan pajak dapat dibedakan menjadi dua bagian sebagai berikut. Yang pertama, perlawanan pasif. Yang kedua, perlawanan aktif. Perlawanan pasif adalah perlawanan pajak yang berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat di negara yang bersangkutan. Pada umumnya, masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang sistematis dalam rangka menghambat penerimaan negara, tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Perlawanan aktif. Pajak secara aktif ini merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan secara aktif dapat dibagi menjadi dua poin sebagai berikut. 1. Penghindaran pajak, tax avoidance. 2. Penggelapan pajak atau tax evasion. Penghindaran pajak adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal. Sementara penggelapan pajak atau tax evasion adalah penggunaan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data. Jadi penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana. Nah, selanjutnya adalah reformasi pajak. Latar belakang, reformasi pajak atau tax reform dilakukan karena pemerintah menganggap bahwa peraturan perpajakan yang berlaku saat itu, 1983 dan sebelumnya, adalah peninggalan kolonial Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.
tidak sesuai dengan struktur dan organisasi pemerintah yang berdasarkan Pancasila dan tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi yang selama ini berlaku di Indonesia. Tujuan reformasi pajak. Tujuan utama pembaruan perpajakan nasional adalah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarah segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber di luar minyak bumi dan gas alam. Pajak-pajak yang berlaku sebelum reformasi. Sebelum reformasi perpajakan, Indonesia menerapkan berbagai undang-undang pajak yang dikeluarkan pada masa penjajahan Belanda, seperti ordonasi pajak kekayaan dan pajak kendaraan bermotor. Sejak 1984, reformasi pajak dilakukan dengan mengeluarkan serangkaian undang-undang baru, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Pada tahun 1994, perubahan lebih lanjut dilakukan. Undang-undang pajak yang dikeluarkan seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1908 tentang pajak penghasilan. Reformasi pajak tahun 2000 membawa perubahan besar seperti perubahan pada undang-undang pajak dan pengenalan undang-undang pengadilan pajak untuk meningkatkan kepastian hukum. Terakhir, pada tahun 2009, Undang-Undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah diubah untuk meningkatkan keadilan pajak dan meminimalkan penghindaran pajak. Reformasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, investasi, dan penerimaan negara, serta mendukung kemandirian pembiayaan pembangunan. Asas-asas pemungutan pajak. Yang pertama, ada equality. Pembebanan pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmati di bawah perlindungan. Yang kedua, ada certainty. Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromis. Dalam hal ini, kepastian hukum yang diutamakan adalah ketentuan tentang pajak, objek pajak, dan tarif pajak. Yang ketiga, ada convention of payment. Pajak hendaknya dipungut pada saat paling baik bagi wajib pajak, yaitu sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan. Yang keempat, ada economic of collection, yaitu pemungutan pajak sebaiknya dilakukan sehemat mungkin. Jangan sampai pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Pembenaran pemungutan pajak. Yang pertama, ada teori asuransi. Negara dalam melakukan tugasnya mencangkup pula tugas melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan, sehingga disamakan dengan perusahaan asuransi untuk mendapatkan perlindungan pada warga negara dengan membayar pajak sebagai premi. Yang kedua, teori kepentingan. Hubungan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Semakin banyak individu yang menikmati jasa dari pemerintah, maka semakin besar pula pajak yang akan dibayarkan. Yang ketiga, teori daya pikul atau bisa disebut dengan teori gaya pikul. Semua pajak harus sesuai dengan daya pikul si wajib pajak dengan memperhatikan kepada besaran penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran si wajib pajak. Meski begitu, teori ini memiliki kelemahan, yaitu sulitnya menentukan secara tepat daya pikul seseorang. Teori daya pikul ini diterapkan dalam pajak penghasilan, di mana pembayar pajak akan membayar pajak apabila memiliki penghasilan melebihi penghasilan tidak kena wajib pajak. Yang keempat, ada teori kewajiban mutlak. Negara merupakan organisasi yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Namun, kelemahan dari teori ini adalah negara dapat bersikap otoriter dan mengabaikan keadilan dalam pemungutan pajak. Yang kelima, teori daya beli. Teori ini banyak melihat kepada efek yang diberikan dari pemungutan pajak dan memandang efek yang baik sebagai dasar keadilan. Teori ini mengajarkan bahwa menyelenggarakan kepentingan masyarakat inilah yang akan dianggap sebagai keadilan pembuatan undang-undang pajak. Yang pertama, ada syarat keadilan.
pemungutan pajak harus adil dan merata. Kemampuan pribadi sepadan dengan manfaat yang didapatkan. Bentuk keadilan pajak sendiri ada dua, yaitu secara horizontal dan vertikal. Keadilan horizontal yaitu wajib pajak yang mempunyai kemampuan membayar yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Yang kedua, keadilan vertikal yaitu wajib pajak yang mempunyai kemampuan membayar tidak sama harus dikenakan pajak yang tidak sama. Yang kedua, ada syarat yuridis. Pemungutan pajak harus didasar kepada undang-undang karena bersifat dapat menentukan hak dan kewajiban pajak maupun petugas pajak. Yang ketiga, ada syarat ekonomis. Pungutan pajak harus menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi dan tidak mengganggu kehidupan ekonomi si wajib pajak. Yang terakhir, syarat finansial. Biaya pemungutan pajak tidak boleh terlalu besar dan harus pemungutan pajak. Yang pertama, stelsel nyata. Pengenaan pajak didasarkan kepada penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap periode pajak. Kelebihannya, banyaknya pajak yang dipungut sesuai dengan biaya pajak yang sesungguhnya. Kekurangan, hanya dapat dilakukan di akhir tahun. Yang kedua, ada stelsel fiktif. Pengenaan pajak didasarkan kepada suatu anggapan. Kelebihannya, pemungutan pajak dapat dilakukan pada awal tahun. Kekurangannya, pajak yang dipungut belum tentu sama dengan besaran pajak yang sesungguhnya. Yang ketiga, stelsel campuran. Perhitungan pajak menggunakan stelsel fiktif dan pada akhir periode dilakukan perhitungan kembali dengan stelsel nyata. Kelebihannya, pemungutan pajak dapat dilakukan di awal dan sesuai dengan biaya pajak yang sesungguhnya. Kekurangan, tambahan pekerjaan administrasi. Pembagian pajak. Pembagian pajak didasarkan terhadap 3 hal. Yang pertama, berdasarkan golongannya. Yang kedua, berdasarkan wewenang pemungutnya. Dan yang ketiga, berdasarkan sifatnya. Berdasarkan golongannya, pajak dibagi menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Misalnya, pajak penghasilan. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain sehingga sering disebut sebagai pajak tidak langsung. Sebagai contoh, ada PPN dan PPNBM. Dalam pajak ini, beban pajak digeserkan dari produsen atau penjual ke pembeli atau konsumen. Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan wajib pajak. Jadi, dalam pengenaannya didasarkan kepada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu gaya pikul. Gaya pikul adalah kemampuan pajak setelah dikurangi biaya hidup minimum. Gaya pikul sendiri memiliki 2 unsur. Yang pertama, unsur subjektif yang mencakup segala kebutuhan dan unsur objektif yang mencakup pendapatan, kekayaan, dan belanja. Pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang pada awalnya memerhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, baik orang pribadi maupun badan. Asas pajak. Terdapat 3 asas pajak. Yang pertama, asas domisili atau tempat tinggal. Yang kedua, asas sumber. Dan yang ketiga, asas kebangsaan. Asas domisili atau tempat tinggal adalah asas di mana negara wajib pajak bertempat tinggal berhak memungut pajak terhadap wajib pajak tanpa melihat dari mana pendapatan atau penghasilan tersebut diperoleh. Yang kedua, asas sumber. Menurut asas ini, negara yang menjadi sumber pendapatan atau penghasilan tersebut berhak memungut pajak tanpa memerhatikan domisili dan kewarganegaraan wajib pajak. Asas kebangsaan. Dalam asas kebangsaan, pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan dari wajib pajak tanpa melihat dari mana sumber pendapatan atau penghasilan tersebut maupun di negara mana tempat tinggal atau domisili dari wajib pajak yang bersangkutan. Tarif pajak.
Tarif pajak merupakan representasi dari asas keadilan dalam syarat pemungutan pajak. Tarif pajak dibedakan menjadi 4, di antaranya 1. Tarif tetap. Tarif tetap adalah tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun dasar pengenaannya berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap. Contoh dari tarif tetap adalah bea materai untuk cek dan biliet giro, berapapun nominalnya dikenakan Rp 1.000. 2. Tarif proporsional atau sebanding. Tarif proporsional atau sebanding adalah tarif pajak yang persentasenya tetap, namun jumlah pajak yang terutang akan berubah secara proporsional atau sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Contoh tarif PPN, persentasenya akan selalu 10%, namun jumlah pajak terutang akan berbeda tergantung dasar pengenaan pajaknya. 3. Tarif progresif. Tarif progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak terutang akan berubah sesuai perubahan tarif pajak dan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Tarif progresif dibedakan menjadi 3, yaitu A. Tarif progresif proporsional, B. Tarif progresif progresif, C. Tarif progresif degresif. Selain tarif-tarif yang telah disebutkan, masih ada yang disebut tarif Bentham, yaitu tarif pajak yang memodifikasi tarif proporsional dengan memberikan jumlah tertentu sebagai batas tidak kena pajak, sehingga pajak hanya dikenakan atas jumlah yang melebihi batas tidak kena pajak. Jika diperhatikan, tarif ini akan menghasilkan tarif efektif yang berbeda-beda. Tarif efektif tidak pernah mencapai tarif pajak yang ditentukan, tetapi semakin mendekati kalau objek pajaknya semakin besar. Sistem tarif. Sistem tarif di Indonesia untuk pajak penghasil menggunakan tarif progresif, pajak pertambahan nilai menggunakan tarif proporsional, pajak bumi dan bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan menggunakan tarif Bentham, dan lain-lain. Dalam bea cukai, ditetapkan tarif tetap atau tarif proporsional. Ada pula tarif yang disebut tarif ad valorem dan tarif spesifik. Selain itu, tarif bea masuk juga terikat pada perjanjian GATT atau General Agreement on Trade and Tariffs. Kebijakan tarif. Kebijakan tarif berkaitan erat dengan fungsi pajak, yaitu fungsi budgeter dan fungsi reguleran. Pemerintah memegang peran penting dalam menetapkan kebijakan tarif pajak melalui undang-undang pajak. Dalam menetapkan undang-undang tersebut, pemerintah memiliki berbagai maksud yang ingin dicapai, misalnya untuk mengembangkan pasar modal, menghambat penggunaan alkohol, atau untuk melindungi produksi dalam negeri. Tarif pajak juga dapat digunakan untuk kepentingan politis, seperti janji capres atau cawapres untuk meringankan beban pajak kepada masyarakat ketika masa pemilu. Pemerintah dalam mencapai tujuannya mengeluarkan kebijakan tarif dengan mengombinasikan penggunaan tarif pajak tinggi dan tarif rendah, bahkan 0%. Besarnya tarif menentukan jumlah pajak yang ditanggung wajib pajak sekaligus jumlah penerimaan negara dari pajak. Terdapat pula pelimpahan atau pergeseran pajak atau tax shifting yang dibedakan menjadi 2, yaitu pergeseran ke depan, forward shifting, di mana pergeseran yang bersifat menaikkan harga barang sehingga pajak yang telah dibayar oleh produsen dialihkan ke konsumen, contohnya PPN, dan pergeseran ke belakang, backward shifting, di mana pergeseran yang bersifat tidak menaikkan harga barang sehingga pajak yang telah dibayar oleh produsen digeser kepada pemasok bahan baku atau melakukan efisiensi, contohnya efisiensi tenaga kerja.